Fitnah dan Rekayasa. Ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Sejak tanggal 4 Oktober tahun 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam Badan Intelijen Militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI, dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab Lubang Buaya sebagai wilayah Auri. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor, fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri, yang diserahkan kepadanya pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran Angkatan Darat, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai Angkatan Darat, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan Angkatan Darat. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wiringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani atau gerakan perempuan kiri yang dimanipulasi sebagai pelacur bejat moral. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. Mengenai penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya ini, rasanya kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa baru dilakukan pada tanggal 4 Oktober, yang berarti 3 hari setelah para jenderal diculik dan dibunuh, dan jenazah dimasukkan ke dalam sumur berair, yang tentunya selama 3 hari itu jasadnya tentu telah membusuk. Apakah ini juga merupakan suatu kesengajaan, rekayasa dan taktik Soeharto, agar pada saat penggalian, pengangkatan jenazah, foto-foto buram yang diambil di Lubang Buaya, bisa ditampilkan untuk membakar kemarahan masyarakat? Fitnah itu dengan sengaja disebarkan, karena Soeharto dan kawan-kawan sebagai pemegang skenario, sudah tahu yang sebenarnya. Dan lebih daripada itu, Soeharto pasti tahu bahwa para jenderal dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya, karena pada tanggal 30 September tahun 1965 jam 17 waktu Indonesia Barat, justru Soeharto yang mengirim pasukan Kostration 454 Diponegoro, pasukan Soeharto, ke Lubang Buaya. Jadi tidak ada alasan buat timbulnya pertanyaan seperti misalnya, di mana para jenderal yang diculik dan sebagainya, karena sudah pasti bahwa Soeharto tentu telah mengantongi laporan bawahannya. Semua seperti telah diatur. Insinyur Stanley yang memberi sambutan dalam seminar sehari, Tragedi Nasional 1965, yang diadakan Masyarakat Sejarawan Indonesia pada tanggal 8 September tahun 1999, di Gedung Dewan Riset Nasional, Kompleks Puspitek, Serpong, antara lain mengutip segala fitnah keji yang ditulis dan diberitakan oleh Surat Kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Melihat mangsanya datang, anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani yang sudah diindoktrinasi dengan kebencian dan kedengkian, berteriak-teriak histeris. Sambil menari-nari, mengelilingi para pahlawan revolusi itu, anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, BTI, SOPSI, dan lain-lain, menyanyikan lagu-lagu revolusioner ciptaan komponis-komponis Lekra, antara lain lagu-lagu Ganyang Kabir, Ganyang Tiga Setan Kota, ciptaan Subroto Kaatmojo, dan lagu pop yang sedang menjadi top hits pada waktu itu, Genjer Genjer. Untuk memanaskan suasana, banyak di antara anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani itu bahkan menari tanpa busana. Itulah apa yang mereka namakan Pesta Harum Bunga. Pesta Harum Bunga seperti ini memang sudah beberapa malam mereka lakukan dalam rangka mengakhiri masa latihan. Pada saat-saat itu, batas-batas moral dianggap tidak ada lagi. Hubungan seks secara liar di antara para anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani memang sengaja dibiarkan oleh pimpinan latihan kemiliteran untuk memberi semangat. Seorang dokter bersama Dr. Ceropeboka telah memberikan suntikan-suntikan yang diduga berisi obat perangsang. Anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani, dan anggota-anggota Ormas PKI lainnya yang sudah kemasukan setan itu kemudian diperintahkan untuk menyiksa para tawanan tersebut sebelum diselesaikan. Nyonya Jamilah yang baru berumur 17 tahun itu mengisahkan bahwa mula-mula sukarelawan-sukarelawan memukuli para korban yang berteriak-teriak kesakitan.
Kemudian disusul sukarelawati-sukarelawati Gerwani dan pemuda rakyat beraksi. Mereka yang sudah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya itu, menusuk-nusukkan pisau ke tubuh para korban. Bahkan para korban yang sudah tak berpakaian itu, dipotong kemaluannya dengan silet dan dimasukkan ke mulut. Ada 100 orang lebih sukarelawati yang melakukan penyiksaan di luar batas kemanusiaan itu, sebelum para korban diseret ke tepi sebuah sumur tua. Membaca berita angkatan bersenjata dan berita Yuda itu, sungguh, tak ada yang bisa membayangkan bahwa ada manusia yang bisa berbuat kejam di luar batas kemanusiaan seperti itu. Banyak di antara mereka yang membayangkan, para perempuan pelaku kekejaman itu bukan manusia. Mereka lebih mirip sebagai setan perempuan yang jahat, kuntilanak, sundel bolong. Apalagi belakangan, ditambah dengan pemberitaan tentang meninggalnya Ade Irma Suryani Nasution, akibat berondongan peluru para pembunuh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menyasar. Sungguh, rekayasa yang sangat membakar emosi rakyat. Kutipan di atas, konon dimuat oleh berbagai media massa untuk mengutuk G30S, dan dikutip lagi oleh berbagai surat kabar, dengan sejumlah tambahan seperti mata dicungkil dan lain-lain, yang betul-betul membuat pembaca mual, marah, sekaligus bergidik. Di kemudian hari, kutipan ini juga menjadi terkenal, karena banyak penulis mengutip ulang, termasuk penggambaran adegan dalam film, Pengkhianatan G30S PKI, yang disutradarai Arifin C. Nur. Menanggapi berita tersebut, Maijen Soeharto menambah dan membumbui dengan mengatakan, jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala, betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan Tanggal 30 September. Untuk lebih memberi penekanan betapa kejam dan biadabnya G30S seperti yang diucapkan Soeharto itu, maka Kolonel Haji Sugandi, pemimpin harian Angkatan Bersenjata, tanpa mengikuti hukum dan peraturan bahasa Indonesia, memutar balik sebutan Gerakan 30 September menjadi Gerakan September 30, yang disingkatnya menjadi Gestapo. Ini dimaksudkan untuk lebih membakar kebencian rakyat terhadap G30S, yang disamakannya dengan Gestapo, polisi rahasia Jerman, yang menjadi pembunuh kejam waktu Perang Dunia Kedua. Di setiap kesempatan dan acara, nama G30S yang diembel-embeli dengan PKI di belakangnya, mereka sebut dan populerkan sebagai Gestapo PKI. Dr. Asfi Warman Adam mengatakan, kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai Gerakan 30 September. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan Gestapo dan bukan pula Gestok. Akan tetapi, dalam pidato pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka, pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Presiden Soekarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan Gestok, lalu dilanjutkan dengan bertemunya 3 sebab. Pertama, keblingernya pimpinan PKI. Kedua, kelihayan subversi Nekolim. Dan ketiga, adanya oknum yang tidak benar. Soekarno mengakui, ada oknum PKI yang bersalah. Tapi, ia ingin menyelidiki dulu secara menyeluruh, sebelum mengambil keputusan tentang tragedi itu. Ia mengibaratkan, kalau ada tikus yang mencuri kue di rumah, jangan sampai rumahnya dibakar. Tentang Nekolim, belakangan terjabarkan lewat teori keterlibatan CIA. Sedang oknum tidak bertanggung jawab, lebih dekat dengan teori konflik internal Angkatan Darat. Dalam dokumen yang disebut dokumen Slipi, yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio, dan merupakan kesaksian terakhir Bung Karno, tahun 1968, disebutkan. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu, telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya. Sejak saat itu, gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestok.